Mabar Minecraft olahraga bersama bela Abi. diri sebagai bentuk dukungan terhadap prestasi atlet muda yang terus berkembang. Jam 9:05 di hari Senin tanggal 4 Agustus Wakil Wali 2025. Kota Bandung, Kali ini aku akan bermain game Minecraft lagi bersama Abi. Kita akan tunggu sampai tombol games muncul. Dan nama aku sudah muncul, nama akun aku si Vlog udah muncul. Tinggal tunggu tombol games muncul baru kita masuk squadnya. Di berbagai kejuaraan. Oke, tombol games sudah muncul, kita play. Lalu kita masuk squadnya. Peningkatan fasilitas perlu dilakukan untuk mengimbangi pertumbuhan prestasi. Nah, terus download lagi guys. Ada apa sih guys, kok sering download ya? Ya udah kalau lama cepet ya guys tungguin. Cuma 7,7 MB ini downloadnya, tapi tetap akan ku skip ya guys. Oke, proses download sudah selesai. Kita akan segera masuk quote-nya. Bisa Minecraft juga sudah berubah menjadi Battle on Back. CNN Internasional pada tahun 2018. Bahkan di negara Bulgaria terdapat sebuah pabrik rendang yang memproduksi 30 ton rendang. Ini udah masuk guys. Untuk didistribusikan ke negara. Aku masakan di mana kok tadi? Ya, jadi begini guys, gara-gara disconnect tadi. Nasi goreng adalah salah satu ikon kuliner hilang lagi nih. Meski demikian, ternyata nasi goreng bukanlah hidangan Nah, asli yang aku berasal melalui ya guys, aku lagi mencari dulu portal DN kemana guys. Aku mau ke portal DN. Ini teman-temannya kayak begini guys tiba-tiba. Kemudian diadaptasi dengan budaya dan Guysnya juga jadi begini. sehingga terciptalah nasi goreng khas Indonesia. Dono pasti Ciri bambang khas hilang. nasi goreng Indonesia sendiri terletak pada penggunaan kecap manis yang membedakannya dengan nasi goreng Tiongkok. Kepopuleran makanan ini dibuktikan dengan banyaknya restoran Indonesia yang menyajikan nasi goreng sebagai salah satu menunya. Selain itu, pada tahun 2017, nasi goreng Indonesia menduduki posisi kedua dalam daftar 50 makanan terenak di dunia. Oke lah ya. Tapi sebelum itu kita cek lah. Kita cek dulu bang aku udah guys. Kita penuh. Indonesia memiliki banyak ragam jenis sate, mulai dari sate ayam, sate lilit, dan sate padang. Salah satu jenis sate yang paling populer adalah sate ayam yang disajikan dengan saus kacang. Bahkan, saking populernya, sate ayam masuk ke dalam daftar 100 makanan terpopuler di dunia. Penting juga sih guys sarannya udah. Atlas. Terpaksa deh aku bawa guys. Ini penting. Dalam daftar tersebut. Itu dia informasi seputar 3 makanan khas Indonesia yang mendunia. Nantikan informasi lainnya hanya di PRFM. Fakta unik dan menarik yang perlu Anda ketahui hanya di PRFM. Tahun Indonesia merdeka. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Ayo bersatu dan maju bersama PRFM. Ikutin dia deh. Dia mau pergi ke portal DN. Bendera merah putih merupakan simbol identitas dan jati diri negara kesatuan Republik Indonesia. Warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Bendera inilah yang kemudian dikibarkan pertama kali pada 17 Agustus tahun 1945 sebagai simbol kemerdekaan Indonesia. Namun di balik semua itu ternyata terdapat sejumlah fakta menarik seputar bendera merah putih Indonesia. Pertama, bendera merah putih pusaka dijahit pertama kali oleh Fatmawati, istri dari Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Menurut catatan sejarah, Fatmawati menjahit bendera tersebut setelah dirinya dan keluarga kembali ke Jakarta dari pengasingannya di Bengkulu. Kedua, bendera merah putih pusaka terbuat dari bahan katun Jepang dengan ukuran sekitar 3 kali 2 meter. Ketiga, bendera merah putih pusaka sempat dipisah menjadi 2 bagian. Momen ini terjadi pada tahun 1948 ketika Belanda melancarkan agresi militer ke Yogyakarta. Saat itu Presiden Soekarno langsung memerintahkan ajudannya Hussein Mutahar untuk menjaga bendera merah putih pusaka agar tidak jatuh ke tangan Belanda. Mutahar pun kemudian memisahkan bendera merah putih pusaka menjadi 2 bagian, merah dan putih. Ia pun menaruh keduanya di tas berbeda untuk mengecoh dan menghindari penyitaan Belanda. Bendera merah putih pusaka kemudian berhasil disatukan lagi oleh Presiden Soekarno pada Juni tahun 1949.
Keempat, Yang ke arah bendera sana pusaka itu. yang asli Nah, terakhir kali dikibarkan pada 17 Agustus tahun 1968. Karena kondisinya yang sudah rapuh dan warnanya yang memudar, bendera pusaka kemudian diistirahatkan. Kini, bendera pusaka yang asli berada di Monumen Nasional, Jakarta. 80 tahun Indonesia Merdeka. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Ayo bersatu dan maju bersama PRFM. Aku udah waypointnya sih. Atau kesana duluan aja, ntar liatin itu yang satu si tanda biru-birunya, tau kan? Yang tanda putih itu yang di situ. Kalau nggak salah itu waypoint dia. Kabar pers. Ah, ler. Pendengar PR, pelatih Persib Bojan Hodak menyambut positif kemenangan yang diraih oleh timnya dari Western Sydney Wanderers dalam laga uji coba yang digelar di Stadion GBLA pada Sabtu 2 Agustus kemarin. Pendengar PR, Persib Bandung menang atas Western Sydney dengan skor 1-0 lewat gol tunggal William Marcelio. Itu yang biru-biru, coba cari. Tuh, biru yang tuh. Ini. Ikutin ini. Pendengar, jalan itu dikutip sih, dari laman kabar Persib Buang air. PRFMnews.id, Apa yang tahu kan? Punya. Ya, Bojan Hodak mengatakan kemenangan dari Western Sydney merupakan modal bagus untuk Maung Bandung menjelang laga perdana Super League 2025 kontra Semen Padang yang akan berlangsung pada 9 Agustus mendatang. Menurut pelatih asal Kroasia tersebut, uji coba melawan Western Sydney sangat bagus untuk meningkatkan level permainan timnya. Kabar Persib. Kata radio. Sudut pandang radio di balik Iya. peristiwa. Disiarkan di 600 radio anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional di seluruh Indonesia. Capek nggak sih selalu dengar berita jelek tentang Indonesia? Sama, kita juga capek. Makanya di episode kali ini, Kata Radio akan menyampaikan kabar baik yang sangat membanggakan. Atlet angkat besi Indonesia, Rahmat Erwin Abdullah, pria kelahiran Makassar yang umurnya baru 24 tahun ini, berhasil mencetak rekor dunia versi Guinness World Record. GWR mencatat Rahmat sebagai atlet yang berhasil mendapatkan medali emas dalam dua kelas yang berbeda pada tahun 2023 dan tahun 2025. Pada September 2023, Rahmat berhasil mengangkat beban 229 kg pada angkatan clean and jerk kelas 81 kg putra dalam kejuaraan dunia di Riyadh, Arab Saudi. Kemudian pada 11 Mei 2025 dalam kejuaraan angkat besi di Jiangsan, Cina, Rahmat juga berhasil mengangkat beban 205 kg dalam angkatan clean and jerk kelas 73 kg putra. Guinness World Record menyerahkan dua sertifikat resmi untuk Rahmat pada tanggal 22 Juli 2025 di Pelatnas Angkat Besi yang berlokasi di Markas Komando Pangkalan Marinir Jakarta. Rahmat punya keduanya dan disiplin. Dia adalah anak tunggal dari Erwin Abdullah, mantan lifter nasional yang pernah meraih medali perak dalam Asian Games tahun 2002. Ibunya, Ami Asun Budiono, ternyata juga seorang mantan lifter nasional yang pernah meraih medali emas di kelas 70 kg putri pada SEA Games 1995. Selama ini, Rahmat dilatih langsung oleh ayahnya. Atlet angkat besi sebetulnya sudah lama mencatatkan prestasi kelas dunia, tapi cabang olahraga ini kalah pamor dibanding bulu tangkis dan sepak bola. Selain Rahmat Erwin Abdullah, ada lagi 5 lifter Indonesia yang selalu mengharumkan nama bangsa.
Yang paling senior adalah Eko Di Yuli situ Irawan, ternyata. Udah kelahiran ketemu Lampung kayaknya. 36 tahun yang Nah, lalu. daratan. Eko sudah Kita meraih banyak ngebangun medali lagi. di berbagai kejuaraan internasional, termasuk ajang Olimpiade dan kejuaraan dunia angkat besi. Berikutnya ada Rizky Juniansah, pemuda keren yang umurnya baru 22 tahun ini pernah meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024 dan sangat disegani lawan untuk kelas 73 kg putra. Udah Di jauh kelas banget, putri posisi ada berapa sih ini? Natasha Beteyop, Di perempuan 300 asal sama Papua 800. berumur 24 tahun ini pernah mewakili Indonesia di kelas 59 kg untuk kualifikasi Olimpiade Paris pada jauh lautnya nggak ya? 2024 dan meraih perunggu di Posisinya SEA aja Games kan ya Vietnam bisa. tahun Bisa lewat 2021. Ketika itu umurnya baru 19 tahun. Ada juga Riko Saputra, lifter berusia 25 tahun yang lahir di Papua. 300 sama 800 Riko positif kan pernah bukan mimpi meraih ya? 2 perak dan 1 perunggu di kejuaraan angkat besi Asia yang digelar di Uzbekistan pada tahun 2024. Dan terakhir tentu saja ada Nurul Akmal, lifter putri senior kelahiran Aceh berumur 32 tahun. Nurul adalah peraih medali emas di Asian Games tahun 2018, medali perunggu di Qatar Cup, bahkan lolos penyisihan dan sempat bertanding di Olimpiade Paris tahun 2024. Rakyat Indonesia mengucapkan terima kasih kepada semua lifter Indonesia. Ada Rahmat Erwin Abdullah, Eko Yuli Irawan, Rizky Juniansyah, Natasha Beteyop, Riko Saputra, dan Nurul Akmal yang sudah disiplin bekerja keras mengharumkan nama Indonesia di cabang olahraga angkat besi. Kami doakan agar terus berprestasi dan mendapat dukungan yang lebih memadai dari pemerintah. Seperti pemerintah selama ini mendukung cabang olahraga yang lebih populer seperti bulu tangkis dan sepak bola. Sebagai penutup, supaya minggu ini kita makin semangat, saya tambahkan lagi berita baik yang dicatatkan oleh atlet Indonesia di mancanegara. Kali ini datang dari ajang balap motor. Ada Arai Agaska, pemuda 17 tahun asal Mataram ini berhasil meraih kemenangan pertamanya di race R3 Blue Crew World Cup di Hungaria. Saya Rafiq, sampai jumpa di Kata Radio berikutnya. Supaya obrolan Anda bersama teman lebih berisi, dengerin terus Kata Radio di radio kesayangan kamu. Sampai jumpa. Aku udah sampai di sini mau goa ini. Iya itu kayaknya. Ya. Terus saya Aduh ada jebakan guys. Aduh hati-hati guys, ada jebakan. Aku mau nemu jebakan guys. itu ya. Itu ada chest. Atau bingung gimana persyaratan pembuatan SIM? Gak usah ragu, Jadi aku ambil. tanyakan informasi seputar cuaca, Udah, nggak informasi ambil aja lalu dulu. lintas, serta keluhan pelayanan publik Bon melalui lagi. media sosial kami, Twitter dan Instagram di @prfmnews dan WhatsApp Aku di bingung nomor dulu ini. Kalau pencak-pencak begini item-itemnya. 8811075. Tenang aja, semua keluhan dan pertanyaan Anda pasti kami jawab. Ikuti media sosial kami di Twitter dan Instagram @prfmnews serta WhatsApp di 081 881 Di 208 sama 851. Oh itu bakal sama tuh. Udah nggak apa-apa udah ikutin. Jalan Wah deket sih di sini. Kok ada nama kamu kelihatan. Pendengar Oh, PR, ada village di sini pada juga. musim kemarau kali ini, Emang di sini? memang masih Udah. ada Emang di beberapa situ ada portal daerah di N? yang masih ada sih. mengalami Jauh. hujan Dalam. walaupun intensitasnya ringan Aku cari tes ataupun dulu dah. sedang. Tapi di Sampai ada yang beberapa bisa aku daerah ambil di village lainnya sini. ada Ini yang ada village memang salju, guys. sudah tidak turun hujan, pendengar PR. Seperti halnya di kawasan Indramayu. Jadi di Indramayu atau di Kabupaten Indramayu, pendengar Ada PR, tes dong, ada tes saat di ini mana-mana. tengah Nggak ada di sini dilanda sepi, kekeringan nggak tahu, parah. saya bingung. Jadi ada ratusan hektar sawah di Kabupaten Indramayu mengalami kekeringan. Jika tidak ada pasokan air dalam waktu secepatnya, maka Tapi tanaman kayaknya punya Aceh padi deh. Kok ada Aceh di dalam terancam sana? Aku yang suka akan mana mati. ya? Pendengar PR, kekeringan terparah Nah, itu ada di wilayah Oh, ini. selatan, di wilayah yang berbatasan dengan Majalengka.
tepatnya di Kecamatan Tukdana. Di sana Nggak ada ada sekitar bel, tapi ini 100 hektar sawah Ya udah tuh, dan tidur aja dulu mengalami sini. kekeringan Bisa sampai parah. mati. Dan Bisa kalau mati. dalam Jauh, satu ntar. pekan iya. tidak ada pasokan air ke area Masuk sawah ya? tersebut, Aku bawa maka sih tapi dipastikan tanaman padi pun Tidur aja akan dulu sini buat mati. spawn point. Padahal pendengar Atau Oh, ini ada PR, tidur aja di bawah. Aku nemu rata-rata kasur. tanaman padi Aku di nemu daerah kasur nih. Tukdana ini Sama di bawah sudah tanah aja berusia 1 bulan lebih. Spawn pointnya. Jadi sleeping truk ini dena. cukup ironis juga pendengar PR. Sleeping truk Dan di tempat lainnya di yang Widasari udah ada ini cas juga samping dilaporkan kasur. ada 150 hektar sawah juga Apa mengalami nih Fer? kekeringan. Ada oxide. Ini sama dengan Udah daerah penuh lagi Tukdana aja ya, yang inventoriku. berbatasan dengan Majalengka. Ini juga sama, kalau tidak memperoleh air yang memadai, maka Itu udah tanaman kemana lagi padi sana? akan mati. Nah, pendengar PR, selain Tukdana, terus jadi Udah belum kalau ada Widasari tadi, Aduh, tapi bangku penuh. kekeringan juga melanda area sawah lain seperti Iya sih. Balongan, Junti Nyuat, Karangampel, Aduh, kayaknya di sana ada sampai cas lagi dengan deh. Di kawasan rumah ini. Krangkeng. Kontak Masuk tani apa? nelayan Guys, pintu andalan tuh kayaknya. atau KTNA hampir setiap saat menerima Tutup. informasi berupa keluhan dari petani, yaitu Oh iya guys, mengenai pintu ini. ancaman kekeringan. Dan ini berpotensi padi akan mati tadi ya. Tapi Di jangan lagi ya. area yang lumayan cukup luas, ada yang 150 hektar, ada yang 100 hektar. Nah, pendengar PR dikutip dari pikiran desrakyat.com, Yang mau nggak bisa Ketua digabung-gabungin. KTNA Indramayu, Sutatang, Dipakai aja. menyebutkan musim Kalau kemarau mau digabungin, sekarang pakai aja. sebenarnya masih tahap Penuh awal, kayaknya. tapi sudah muncul keluhan Tuh jangan kan kekeringan. dipakai tuh. Dan pihaknya juga mendorong Itu daun-daun banyak yang kepada mesti Balai diambil. Besar Wilayah Sungai Ini nggak Cimanuk usah. Cisanggarung Juga nggak usah. atau Ini nggak BBWS usah. Cimancis untuk Apalagi. segera Lu bisa melakukan kelupaan. antisipasi Takut lupa kekeringan naruhnya. lebih dini atau lebih awal. Emang mau diambil itu? Dengan Nggak PR, usah. ia juga mengimbau para petani untuk melakukan pemompaan Spons itu sapling juga baik nggak usah. dari saluran irigasi Udah nih. atau juga melalui Udah aliran aku tahu di mana pembuang ya guys. untuk mencegah kekeringan. Di sini aja deh, di sini Dan aja deh. juga berharap pada pemerintah Kabupaten Indramayu dan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyediakan peralatan pompa, Ini juga nggak usah termasuk banyak-banyak. juga pembuatan sumur Pakai penuh. pantek. Aku udah kurang. Jam musik Udah PR kompak ya. FM. Nah, Cerita dan fakta di Udah, balik cukup. lagu hits favorit Anda. Udah. Aduh. Lagu berjudul Laskar Pelangi. Iya kayak kita ada. Kalau dolar kuning nggak dapet duit ntar. Ya. Ya. Tapi gua Kucing kopi. Udah dulu kita tadi mana nanya oh sih dia. Ini ke arah sini tandanya. Udah es guys. yuk. Sini masuk sini. Oh kita masuk ke sini guys. Nah, masih ada kan yang helm lampu itu. Iya. Masuk ah. Eh, Kok menggoy? kok nggak tidur di sini? Iya, jadi gak jauh. Udah tidur gitu. Kalau tidur responnya bukan berubah. Air sih ini ada air loh. Ya. High class. Oh jangan maju-maju terus, jangan maju terus. Itu ada airnya tuh. Aduh maju-maju banget. Nggak lihat air. Udah diambil tuh bang. Aduh. Mayatnya juga dibuka udah open belum? Mayatnya. Nggak bisa.
Ya. Udah semua kan nggak ada yang hilang. Bang. Itu dulu di open apa? Oh, masih ada lagi. Yuk. Udah. Kemana? Sini ini panahnya itu yang bulat-bulat. Oh. Oke. Pelan-pelan. Aku ada air di sini nih. Sedikit. Kita jatuh. Kita mati lagi. Belum. Mari wujudkan mimpi Anda untuk umroh bersama orang tercinta Anda. Dan Biro Perjalanan Haji dan Umroh Tanah Suci selalu siap mewujudkan impian Anda tersebut. Di mana ya? Jangan lewatkan umroh reguler 9 hari 7 malam untuk keberangkatan 1 dan 29 Oktober 2025. Mau bawa air sih karena jatuh. Paket mulai Rp42.990.000 untuk quadroom dengan fasilitas Saudi Airlines Landing Jeddah, maka hotel bintang 5 di Mekah, Al Anwar Movenpick Hotel bintang 5 di Madinah, free one way high speed train. Daftar sekarang juga, seat terbatas. Info lengkap WhatsApp 0811 2212 200 atau 0811 226096. Udah. Terus pencetin nih. Pencetin dulu biar gampang komat. Halo good people, tahukah kalian pentingnya minum air Pencet apa? mineral Ada setiap bisa hari? dipencet. Kalian harus Ini tahu apa loh, Waston air menu? mineral Oh, udah memiliki di peran global vital ya, dalam udah di tubuh semua. kita. Udah. Sekitar 60% tubuh kita terdiri dari air yang berfungsi untuk menjaga Teleport. suhu tubuh, membantu pencernaan, Ini mengangkut kenapa? nutrisi, Oh, ini dan akses portal-portalnya yang ini kan. minum cukup air membantu kita tetap sehat, bertenaga, dan juga fokus. Banyak penelitian menyarankan kita untuk minum minimal 2 liter air mineral per hari atau sekitar 8 gelas. Namun, kebutuhan ini bisa berbeda-beda tergantung usia, aktivitas, dan kondisi cuaca. Dengan memenuhi kebutuhan ini, tubuh kita dapat berfungsi optimal dan terhindar dari dehidrasi. Jika tubuh kekurangan air, dampaknya bisa serius loh. Ini dia portal N guys. Menyebabkan dehidrasi, Udah, gangguan sok kau duluan fungsi masuk dah. otak, masalah pencernaan, Kita masuk. risiko penyakit jangka panjang. Maka dari itu, mari jadikan kebiasaan minum air mineral Begini. minimal 2 liter per hari sebagai langkah sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan kita. Ingat, hidrasi yang baik adalah kunci hidup sehat. Coba komen di bawah kebiasaan kalian minum berapa gelas per hari. Iklan layanan Oh, ini kayak di ruang angkasa ya. bahkan oleh minum Ini posisinya berapa tadi? Itu lupa, nggak bisa balik lagi. Gunung Manglaya. Baliknya kan harus ngalahin naga. Kalau nggak dikalahin nggak bisa balik ya. Iya. Aduh, pedangku cuma 2. Kenapa asinnya kena air mana? Ini. Pendengar PR, informasi sebelumnya Bisa kan yang naganya? kami hadirkan untuk Mana Anda naga? yaitu Ke sana. di Kabupaten Indramayu. Ini sudah mengalami kekeringan dan ini sudah meminta Iya, pemerintah setempat untuk bisa membantu alat pompa ya, Terus karena hancurin ininya dulu lagi. ada ini terutama di Pistolnya. Kabupaten Indramayu bagian selatan. Udah. Itu sudah ada 150 hektar, ada 100 hektar sawah yang kalau nggak teraliri air ini akan mati katanya pendengar PR. Padi di sana usia tanamnya sudah 1 bulan pendengar PR. Kalau di kita masih ada hujan ya. Pakai apaan? Pakai pedang. Iya, pedang. Seintens ketika musim penghujan pendengar PR. Mudah-mudahan ya ada bantuan dari pemerintah. Mana yang diserang nggak Indramayu men- khususnya Bagian kepalanya. berkenaan dengan pengairan Udah sawah panah lagi. di wilayah Kabupaten Indramayu. Udah nggak ada panah. Pendengar PR, kita juga akan perbaharui informasi cuaca Ya, hilang lagi airku. untuk No. hari ini, pagi, siang, sore, malam, sampai dengan dini hari nanti.
terhubung bersama perakiraan. Itu nggak ada yang kena guys. Paling nggak bisa bantuin apa. Nggak bisa gitu loh, ditekan gitu nggak bisa loh. Baik, silakan Bu Neneng. Oh nih kena nih merah-merah guys, kena tadi. Tadi merah-merah tuh kena. Ini ada merah-merah. Merah. Kami informasikan update perkiraan cuaca untuk Kota Bandung dan Jawa Barat hari ini. Untuk Bandung terlebih dahulu, pagi hingga menjelang siang diprediksi berawan, sementara siang menjelang sore ada potensi hujan dengan intensitas ringan. Begitu juga dengan malam hari Kalau masih nggak ada dihancur potensi sekali dia hujan bakal dengan ngasih terus. intensitas. Sementara dini hari berawan, namun untuk wilayah selatan Enggak, kristal yang mana nggak ada kristal. Itu yang di atas tuh. dengan temperatur udaranya berkisar antara 20,8 Ini yang ini. derajat Bukan. Celcius Yang di hingga atas 30 derajat Celcius. Itu. Tuh Kelembaban kayak udara gitu. berkisar antara 50% Itu bisa dihancur pakai pickaxe kan? Pakai tangan juga bisa Bersih kok. dari arah timur hingga barat dengan kecepatan Oh ini ada sekitar aku nomor antara 1 nih. 5 hingga Kisah 15 km per jam. ini kan ya. Nih. Untuk Tapi gimana cara wilayah naik ke Jawa atasnya? Barat hari Pakai ini, blok. menjelang Nggak punya blok ya? siang sebagian berawan, namun masih Iya, ada Pak. potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung. Siang dan sore hari masih ada hujan dengan intensitas ringan hingga Mana guys sedang muncul ginian. di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan. Sementara yang berpotensi hujan dan sedang hingga lebat berpotensi di sebagian wilayah Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung, namun dalam skala lokal. Kemudian untuk malam hari sebagian besar berawan, potensi hujan ringan hingga sedang masih berpotensi di wilayah Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis. Untuk dini hari masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Indramayu. Sementara wilayah lainnya berawan dengan suhu udaranya berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 55% hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 45 km per jam. Kami informasikan juga perkiraan tinggi gelombang di perairan Jawa Barat untuk hari ini. Untuk perairan sebelah utara Jawa Barat, ketinggian gelombang berkisar antara 0,8 hingga 1 meter. Sementara untuk perairan sebelah selatan Jawa Barat, ketinggian gelombang berkisar antara 2 hingga 3 meter. Kami himbau kepada masyarakat yang beraktivitas di perairan baik utara maupun selatan untuk tetap hati-hati dan waspada. Kami informasikan juga peringatan dini untuk hari ini. Dan masyarakat dan instansi terkait waspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat petir dan juga angin kencang. Waktunya siang hingga menjelang malam hari nanti pada skala lokal, terutama di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan. Ya aku udah biasa pakai batu juga punya banyak. Untuk di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Kabupaten Karawang. Sekian teh. Baik, ini sebelumnya saya juga sempat membacakan berita kalau untuk Kabupaten Indramayu ini katanya sawah-sawah ini terancam kekeringan padi di sana. Kalau di kawasan utara begitu, memang apakah sudah tidak ada lagi hujan di bagian Jawa Barat utara mungkin? Kalau utara memang saya nampaknya bulan-bulan ini memang kekeringan ya saya. Kalau untuk wilayah Indramayu hari ini memang tidak ada yang tadi disampaikan ya. Tentang potensi hujan masih ada teh yang disampaikan kalau kemarau itu
itu bukan berarti tidak ada hujan sama sekali. Ada hujan namun curah hujannya tidak seperti ketika musim kemarau atau kurang dari 100 ml dalam satu bulan. Itu teh. Baik. 150 ml dalam satu bulan. Baik, baik. Terima kasih Bu Neneng, perakirawan cuaca BMKG Bandung telah menyampaikan info cuaca di PRFM. Selamat pagi, Assalamualaikum. Mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar PR, jadi memang walaupun kita musim kemarau, sebenarnya masih ada potensi hujan walaupun ringan. Tapi memang di kawasan utara seperti Indramayu, saat ini memang belum ada potensi hujan. Berbeda dengan di kawasan barat mungkin ya, ini masih ada potensi seperti tadi di Kabupaten Bogor ya, itu masih ada potensi hujan ringan hingga sedang. Kalau untuk suhunya di wilayah Jawa Barat, itu berkisar antara 19 sampai 33 derajat Celcius. Bergeser ke wilayah Bandung Raya, pagi ini cerah hingga cerah berawan. Kemudian sore dan siang hari masih ada potensi hujan ringan. Kemudian juga dini hari berawan. Kecuali di kawasan selatan ya masih ada potensi hujan ringan. Suhu di Bandung Raya berkisar antara 20,8 hingga 30 derajat Celcius. Kenapa tutup di winbox? Kan ada yang sesuatu yang muncul kah? Enggak, kalau nggak itu pinbok nanti mati. Di 1 kalau meter, mati nggak apa-apa, tapi sedangkan di bagian mati, selatan kalangin Jawa Barat maksimum Jangan daripada bangku 3 hilang lah. meter. Makanya. SIM-nya aja pencet dikasih blok. Info cuaca. Selamat pagi Kang Edi. Kang Edi ini menyampaikan Pakai shift. tendensi apakah merasakan di sebelah mana ikon bagian yang ini tulis? hal yang Bebas. sama. Ini. Ekonomi asa sulit, apalagi mau musim Nggak usah ribut pencet. teh Langsung katanya. pencet aja ini. Mojo paling banyak dapat 3 penumpang sehari. Alhamdulillah Kang Edi ya, nggak apa-apa. Bisa nentuin nggak Ya ini? walaupun memang Nggak bisa gimana guys. ya. Betul kan terlalu kuat. Makanya kemarin ada BSU juga Kang Edi, bantuan subsidi upah. Artinya pemerintah sudah merasa bahwa Tuh ke sebelahnya nggak usah turun. perputaran Aja dari atas ekonomi untuk jalan ini situ. dirasa lambat dan banyak Oh, ya. Banyak masyarakat terutama di kalangan menengah ini yang menahan uangnya bukan untuk apa ya, bukan untuk berinvestasi sebenarnya, lebih berjaga-jaga apalagi bertepatan misalkan dengan tahun ajaran baru dan lain sebagainya. Padahal memang yang mendorong Jongkok aja Pak. perputaran Terus bau di ekonomi sini kalau udah terbesar jongkok. itu ada Ah. di poros Oh, tengah. nggak kan gitu jatuh? Nggak akan kalau Di, jongkok mah. grade tengah. Tapi saat ini memang sedang lesu nampaknya Kang Edi ya. Di Kalau nggak jongkok tayangan banget tuh mati. media sosial juga saya melihat pusat-pusat perbelanjaan, mall gitu sudah mulai sepi. Saya lihat tuh kemarin pasar baru, kemudian juga kebun kelapa. Kebun kelapa saya sebenarnya sedih juga ya ITC kebun kelapa. Karena dulu saya kadang suka belanja ke sana gitu ITC kebun kelapa. Udah sepi banget. Ini kalau menurut Kang Edi katanya berdampak banget. Dan Kang Edi berprofesi ini ya online ya, driver online. Katanya teh paling banyak dapat 3 penumpang sehari. Ya seperti itu Kang Edi ya. Pemerintah juga pasti sih merasakan. Saya belum update juga nih, belum saya lihat untuk inflasi bulan Juli ya, karena biasa di awal Agustus itu akan keluar nilainya. Tapi memang dirasa demikian. Saya juga sempat ngobrol sama pedagang yang ada di kompleks gitu ya. Padahal itu area yang ramai banyak pedagang. Iya teh katanya yang jualan tambah banyak tapi yang belinya semakin sedikit katanya gitu. Ini apalagi adanya efisiensi
itu akan semakin terasa sih Dia kayak nggak kena yang damage tadi gimana dah? Ini kan belum mau kancurin kayak kan di barangnya. hotel-hotel Jangan semuanya. dan sebagainya yang biasanya ada Di berkegiatan sini dan sekarang lain ini bisa. sebagainya. Ya Itu kasih juga lah. setidaknya Atasnya memberikan hancurin. kontribusi ya. Bisa kena nggak konteks ini? Andaikan wisatawan datang pun sekarang kan rata-rata Nah, begini dah bagian. kendaraan sendiri atau juga sewa kendaraan gitu kan. Kalau blok habis. Mudah-mudahan ya nanti tambah banyak yang pakai jasa online. Tadi saya kesini pakai online kan ini. Dari sini aja dah. Pas kebetulan si A-nya saya pakai ini ya, Nah. pakai Dah, turun dah. motor ya. Kan Motor, bocor tapi punya. sengaja saya online. Terus pas turun ya A-nya Pakai ini. hafal. Nyebrang lagi. Tapi ini Tinggal ya ini satu katanya lagi. di radio ya. Kok tahu? Ya itu lihat seragamnya. Hafalku seragam, alhamdulillah. Kang Haikal, kata Kang Haikal, gimana nggak lesu Teh Nancy? Pajak Sama coba tinggi, UMR rendah, lapangan kerja nggak ada, biaya hidup mahal. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ya, begitu pendengar PR. Kata Kang Haikal, katanya Akhirnya selesai. Besok dia kenaikan pajak ya ini biasanya dampak ekonomi itu nggak akan terasa langsung pada saat itu, tapi kalau sekarang terasa berarti ini adalah dampak dari sebelumnya. Ada kebijakan-kebijakan keuangan apa yang kemudian membuat masyarakat ini menjadi rendah mungkin dalam daya beli. Oke, kita pukul. Sekarang saatnya kita berperang, guys. Lapangan kerja Pukul nggak naganya. ada. Saya tadi Nggak kena sih. buka ya. Oh, kena nih. Tingkat pengangguran di Indonesia Itu udah nggak bisa ngeheal ini sih. sebenarnya masih menjadi persoalan serius pendengar PR, seperti yang disampaikan oleh Profesor Ala Asmara. Ini beliau adalah pakar IPB University. Jadi kalau menurut Prof. Ala, penyebab sulitnya lapangan pekerjaan di Indonesia itu faktornya tuh sangat kompleks. Mulai dari perlambatan pertumbuhan ekonomi hingga ketidaksesuaian antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Jadi perlambatan pertumbuhan ekonomi ini sangat berpengaruh juga kepada masalah pengangguran. Tunggu di sini aja. Itu yang disampaikan oleh Prof. Ala Asmara dari IPB University. Saya bacain dulu yang lainnya. Ini ada dari Teh Handayani. Memang betul Teh Nancy dan nyata ini mah. Saya juga merasakan sekarang lagi lesu Belum juga keuangan. naganya. Masya Allah. Iya Teh Handayani. Mudah-mudahan ya semuanya akan segera membaik. Nah, ini jadi Misalkan kita dari suami tapi pengeluaran oh, ini ada health-nya nih. Aduh. ini cepet banget gitu habisnya ya Teh Aduh, Handayani. health-nya masih 72, guys. Masih jauh Dari minggu Kang akhir. Edo, perekonomian Indonesia sangat mengkhawatirkan Teh. Real sih pejabatnya semakin Masih makmur, hukumnya semakin meleyot. tinggi lagi. Kalau sama koruptor mah sedih sekali Indonesia saat ini, semoga segera membaik. dia. Amin. Salah satu indikator ya kenapa pemerintah pergi lagi. bantuan subsidi upah ketika Itu COVID udah 46 itu memang tadi. kondisional. Indonesia memang sedang lockdown. Tapi saat ini pemerintah pusat memberikan juga BSU. Itu artinya bahwa pemerintah juga merasa Dia kesini bahwa lagi. Kesini lagi. Satu. 39, 35, 31, 27, 23, 19. Masih 19. sudah merasa lemah gitu ya, perputarannya akan terasa menjadi lambat. Itu pendengar PR. Dari Kang Awan, aku pikir cuma aku yang merasa ekonomi sekarang makin sulit. Yang jahit baju juga berkurang sekarang. Aduh, Masya Allah. Sama aja langsung masuk Iya ke sini. Kang Awan. Mudah-mudahan ya nanti banyak lagi gitu. Tadi ada siapa? Dua, no, akhirnya meninggal. Jangan di bawah, jangan di dalam, jangan di dalam. Nah, masuk. Awan juga bilang, saya juga dengerin saya bilang yang merasa ekonomi sulit.
yang ngejahit baju juga. Wah, banyak XP guys. Jangan masuk dalam. Dari Kang Dava, ini Kang Dava Inilah portal kita untuk kembali guys. Tapi kita harus ambil sesuatu dulu nih. Gak ada hadiah yang lain apa? Ada. Itu nyata Ada loh ini. katanya. Indonesia memang lagi susah. Iya, ini saya juga denger sih Kang Dava ya, ke biasa tempat-tempat langganan saya gitu ya. Biasanya nih di kompleks saya tuh ada sate yang rame banget, selalu rame. Kalau ke sana tuh kadang males karena sekarang tuh udah hampir setiap malam kalau ke sana tuh paling Enstone. udah nggak nunggu Oh, lama dari humor. kan si mas satenya itu duduk gitu nunggu. Apakah itu juga sama ya pertanda ya Kang Dava ya? Karena Kang Dava katanya jualan dan omsetnya kerasa banget turunnya ini. Dari Kang Darmawan, menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80, rakyat semakin jauh dari kata sejahtera. Hidup elit politik, hidup para koruptor. Menangislah katanya tanah airku. Baru banyak banget. Harus Oh, iya. optimis Kang Darmawan insya Allah. Mudah-mudahan ya. Saya tuh sedih tuh kalau udah ngeliat ini ada job fair gitu ya. Ya Allah, ternyata masih banyak banget gitu yang Ada sesuatu lagi sih di sini. Kita tuh setengah naganya. bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi tadi kalau kata pakar dari IPB, salah satu penyebab sulitnya lapangan pekerjaan di Indonesia yang karena perlambatan pertumbuhan ekonomi. Jadi nggak seimbang antara permintaan aku lupa nggak bisa balik jumlah lagi. tenaga kerja dengan Oh, di penawarannya. nol. Oh, dekat tempat Dari titik Kang nol ya. Hidayat, selamat siang tendensi numpang pendapat. Oh, nolnya di sini. Ya, berarti Pengaruh titik online nol. shop sangat Tidak, signifikan ini kita ke titik terhadap nol aja. supermarket. Di situ. Kalau Rojali itu mah fenomena Nolnya lama. di sini. Kalau saya sih sebenarnya nggak terlalu mempermasalahkan Rojali ya, Rojali, Morohana gitu. Karena katanya di satu sisi walaupun Rojali, tapi untuk peningkatan kulinernya lumayan cukup membaik. Mungkin untuk barang-barang di luar kuliner ini stuck gitu ya. Tapi kalau untuk yang kuliner, kalau di mall nih, katanya memang ada peningkatan. Kalau kata Kang Hidayat, apakah ini juga Tablenya kok memang begini? pengaruh dari online Kok shop Enstone tapi namanya sangat terus signifikan crafting terhadap table. supermarket? Saya belum bisa bilang iya karena pasti harus ada penelitian dulu ya mengenai hal tersebut, tapi kemungkinan itu ada sih Kang Hidayat. Sekarang mah apa tuh yang dicari? Jadi udah diambil. Udah, Semua ada. yang Tapi dari saya mobil udah yakin loh ambil. Kang Hidayat, di online juga pasti ada penurunan stok. Mangga yang punya bisnis online, yang berjualan online, Bikin coba tangga ya, bisa pasti. juga sharing di sini. Oh, di atas Apakah sana. sama Anda juga mengalami? Oh, di atas sana udah tahu bukan juga hanya tapi di offline, di online juga sama. Sekarang mana di online milarian oke ya. Kang Hidayat ya, Masya Allah. Kemudian dari Bu Yanti, mohon ibu rumah tangga mah pusing teh ngatur uang belanja, pendapatan tetap, harga-harga mahal katanya. Aduh. Beras naik ya Bu Yanti ya, naik ya. Kemarin saya tuh kan saya kalau beli beras tuh Bu Yanti ada satu merek yang selalu itu gitu ya, selalu itu kalau saya beli yang per 5 kilogram sih. Nah, setelah ribut-ribut kemarin beras oplosan itu, ternyata yang merek saya itu tidak masuk ke dalam beras oplosan. Jadi kualitasnya terjaga cukup baik. Tapi merek-merek lainnya yang biasa suka saya lihat di supermarket itu ada di daftar beras oplosan. Nah, ketika kemarin saya mau beli, susah nyarinya. Mungkin itu tadi ya, berburu dengan hal itu. Aduh Bu Yanti, insya Allah Bu Yanti ya. Pokoknya mah diatur-atur aja Bu Yanti. Pusing katanya nih, pendapatannya tetap tapi harga-harganya terus naik dari Bu Yanti ya. Terus Sportla juga ya, tahu dulu kalau Pokoknya mah dulu. harus ini ya, harus banyak berkreativitas. Ini juga udah katanya tendensi udah naik aja kreatif dulu. ini itu, tapi masih aja insya Allah lah. Itu Insya kan Allah mudah-mudahan ya semuanya juga bisa Ini aman gitu. ini Tahu terus Bisa gas. cukup lah. Ya. Kang Denny, saya tidak punya hutang dan tidak punya kreditan, tapi tetap kesulitan manajemen Kesini, pengeluaran dan pemasukan keuangan.
Soalnya harga pada naik. Deketin. Apalagi yang punya hutang pasti lebih pusing lagi ya. Betul Kang Denny. Masuk. Alhamdulillah Kang Denny dan juga pendengar PR. Sama saya juga nggak punya hutang, nggak punya Kok cicilan. begini? Tapi saya juga merasa Kang Denny Pohon mana seperti tadi? ini. Ini Gitu ya, pohonnya apalagi yang punya anak sekolah, yang nggak punya anak Pacanis. kuliah gitu ya. Aduh, udah ketemu lagi UKT. Kok begini gitu semua ngebug guys? ya. Udah harus Iya, bayar-bayar harusnya lagi. kayak keluar dulu harus Betul masuk kata lagi. Kang Denny, apalagi yang Yang memang nggak begini. punya cicilan gitu Ya udah ntar di next video aja dah. harus dibayarkan. Masya Allah, Begini mudah-mudahan gimana ya. Iya. Semuanya Allah Pokoknya cukupkan gimana? rezekinya. Ujung pohonnya gimana lagi Dari guys? Kang Januar, kebayang Gen Z pas cari pekerjaan, apa mereka siap dengan kondisi saat ini? Iya itu Kang Januar. Tapi kita harusnya gini ya, kan katanya di 2000 berapa sih kita akan masuk ke Indonesia emas gitu ya. Walaupun sekarang tuh dipelintir jadi Indonesia cemas katanya. Wah amat ini juga Kita minus ini dengan 1000 loh jumlah penduduk teleportnya. yang banyak harusnya menjadi bonus demografi. Jadi kan di titik 0. Tapi ya itu tadi pendengar PR. Banyak yang pesimis dengan hal tersebut. Kang Januar juga sama, ini gimana Gen Z nanti ya katanya. Apakah mereka juga siap dengan kondisi saat ini? Dari Bu Yati, mohon teh beras naik yang bagus Ada cakap sih supaya bisa langsung turun ke bawah lah. kilogram. Oh gitu ya. Jadi bisa langsung Ya mati saya ya. sih ngerasa Gak ada Aika gitu. karena kalau misalkan Aiku beli hilang kan tadi. barengan sama yang lain nanti bayar gitu. Tapi banyak yang bilang Nolek. berarti betul ya Bu Yanti ya, ada Hilang. kenaikan 16.000 Nah, ini kilogram. Kayak Terus pendengar PR ini ada informasi juga dari Kang Aufal. Selamat pagi Tenensi, selamat pagi Kang Aufal. Seperti biasa efek jembatan Dayakolot ditutup sebelah. Jalan Bojong Soangnya jadi macet. Arah dari Aduh aku masih di atas. macetnya mulai Mau jumpa aku langsung jatuh. Takut meninggoy. Kok nggak meninggoy? Macetnya dari Podomoro. Polisinya hanya jaga di tempat yang lancar aja. Yang tumpuan macetnya di Simpang Bojong Soang dijaganya sama Pak Oga. Siap Kang Ova. Aku bikin tangga gitu lagi bawa ke atas buat turunin aku. Informasinya jadi ini memang mungkin lagi ada lock aja Pak. Coba aku terus masuk perbaikan lagi. jembatan Dayakolot sehingga ditutup sebelah. Pagi ini masih berimbas macet ya. Arah dari Balai Endah macetnya mulai Ini dari keluar item loh pas aku hancurin di sini. ke Bandung. Dari Balai Endah itu macetnya mulai dari Podomoro pendengar PR. Mudah-mudahan nanti bisa diantisipasi Itu ya ya face. oleh petugas. Tapi karena memang kalau kita lihat pendengar PR mau nggak mau pasti ini akan padat karena ini jalur utama yang biasa dilewati ya. Wah aku bikin tangga aja dah. Susah. Sekolah Santo Aloysius Bandung, Yayasan Mandi Pijana Bandung, dijiwai spiritualitas dan Mayora Nasusu yang berarti aku lahir untuk sesuatu yang lebih. Menuju 100 tahun berdirinya Sekolah Santo Aloysius, sekolah yang memperkenalkan prestasi dan kualitas pendidikan Sini. serta telah melahirkan Tapi biasanya nggak jatuh banget sampai bawah. Ini masih aman gak meninggoy. sebagai sekolah berintegritas dan berbagai penghargaan muri terus-menerus melakukan inovasi menuju pendidikan modern dan berkarakter. Sekolah Santo Aloysius tidak hanya menekankan pendidikan intelektual, tetapi juga pemberitaan Nah penting untuk kita ke bawah. Sekolah Santo Aloysius Sekarang aku butuh kayunya. menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, bersih, dan nyaman dengan pemanfaatan organik Waktunya X berarti bener. pelajaran menggunakan platform learning management sistem sekolah dan LMS Tuh, tapi hancur semua. Jadi sesuai kan kalau dulu dari pendidikan para siswa. Berbagai program unggulan seperti life skill dan atrium Santo Aloysius. Perasaan itu bisa dikasih di apa ya guys tuh kayak itu. Agar para siswa dapat tumbuh dan berkembang secara holistik. Sekolah Santo Aloysius juga memperkaya siswa dengan teknologi pendidikan berbasis Jadi metaverse. terus pelempatan plank. Siswa melalui eksperiensi Cuma 4 sekali jadi 16. Wah berarti bisa bikin rumah pakai ini dong. 16. Iya sekali jadi ini sama planknya. Pas dikasih di plank. investasi sejak dini untuk siswa SMP dan SMA. Mulai tahun 2025, SMP Santo Aloysius membuka kelas di kelas sekolah Santo Aloysius terjadi dengan fasilitas pembelajaran yang lengkap, bermain kegiatan Mantul lagi X tuh. inovasi dalam pembelajaran, bekerja sama Bisa satu lagi sih X tuh. sama seperti BI, Unbridge, Yanni College, Lalu kita balik aja lah ke titik 0. Bisa. Kenapa? Paling pakai Western. Kalau mau. Kok bawa? Udah lah ya kita. Kalau mau pakai wisdom guys. Kita di
Rumahku yang mana? Tuh rumah yang mana? Ini rumahku. Rumahku mana? Ya, belum dipakai, belum pasang. Udah ke rumahmu aja lah. Pencet yang Yang deket kok. Teleport aja deh. Kita bisa tele. Udah. Kalau mau kesini tinggal teleport aja. Iya. Jangan lupa FP-nya ntar habis. Ini bisa habis kalau misalnya keseringan teleport. Terus kalau udah ini bisa lagi ntar. Sampurasun wargi. Ada pengumuman penting nih bagi wargi Bandung yang aktif di kegiatan komunitas. Aku sudah lupa. Aku dong aku hilang ada. Aku ketinggalan di sana. Komunitas yang tayang setiap Sabtu pukul 8 Atau nggak apa setelah foto aja. ceritakan kepada masyarakat tentang Kita ke rumah dua. Aku tadi ada bang-bang yang ketinggalan di sana soalnya di rumah yang tahu tadi. Tunggu apa lagi? Tempat Hubungi redaksi PRFM di 081 881 1075. Udah Fox. 107.5 PRFM News Channel. Selamat Oh, ini ke pagi sini, Kang salah. Iskandar. Kang Iskandar Penuh menyampaikan semua. tendensi pengangguran banyak, kebutuhan pangan mahal, dan yang lebih parahnya para koruptor malah dihukum ringan. Kapan Indonesia bebas dari para koruptor? Itu di sini di bawah. Optimis ya harus sih gitu ya, tapi kondisinya memang realitanya seperti ini ya Kang Iskandar. Baik, kita menuju ke Kang Yanwar dulu nih. Selamat pagi, assalamualaikum Kang Yanwar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana suara saya kedengeran nggak? Oh, kedengeran teh, kedengeran. Oke. Gimana Kang Yanwar merasakan juga kelesuan ekonomi saat ini? Benar-benar ngerasain teh. Gimana tuh? Nah, saya radionya ini Feedback. itu. Soalnya feedback ke sininya. Oke. Halo teh. Iya, sok, mangga. Gimana Kang? Iya, mangga. Gimana Kang Yanwar? Halo? Iya, masih kedenger nggak suara saya? Iya. Mangga, silakan. Iya, gimana? Halo teh. Oke, kedengeran nggak suaranya? Aku belum bikin perahu dulu guys. Aduh, lupa gue. Iya. Aku lupa guys, belum bikin perahunya. Iya, baik. Bagaimana? Aku Sudah gak perahu aku guys, terdengar ketinggalan di suaranya? sana. Kang Yanwar, saya kalau tadi feedback ya, kalau sekarang nggak feedback tapi gimana suara saya? Iya, sudah Salah terdengar lagi, kan? bukan di sini. Baik, Pak Eko mungkin bisa Halo. ya karena nggak bisa dengar suara saya, Pak Januarnya, mungkin bisa dihubungkan kembali. Saya baca dulu dari Bu Yanti ya. Alhamdulillah tos tegaduh nu sakola teh Nancy. Tegaduh cicilan. Tetap kedah ngatur keuangan supados cekap sabulanan. Insyaallah. Ya seperti begitu, alhamdulillah ya sudah nggak ada untuk yang pos sekolah. Tapi tetap katanya teh kedah mengatur keuangan Aku di mana supaya sih? cukup katanya dalam 1 bulan. Bikin gua aja dah, takutnya Jadi ntar pendengar kurang. PR kalau Kontak aku hilang dilihat lagi. kembali ya, kalau kita lihat di kuartal pertama saja, ini pertumbuhan ekonomi ini memang berada di bawah 5%. Kalau Aku di kesalahan dilihat perahu tuh sedih dari banget, guys. Badan Pusat Statistik dari BPS itu menghitung di awal saja ya, di selama 3 bulan perdana tahun 2025 pertumbuhan ekonomi itu nggak nyampe 5%, jadi cuma 4,87%. Dan ini adalah angka yang lebih rendah kalau dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Jadi seperti itu pendengar PR. Jadi memang kalau di kuartal pertama itu tumbuh di bawah 5%, dan ini posisinya lebih rendah dibandingkan tahun kemarin.
Ini sudah terhubung kembali dengan Kang Yanwar. Mangga Kang Yanwar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kang Yanwar, gimana nih? Ngerasainnya tuh, yang kerasa bangetnya tuh pas di mana nih? Bahwa kok sekarang kayaknya lemah banget gitu ya perekonomian kita, pas di mana nih Kang Yanwar? Omset saya turun teh. Oh. Kebetulan saya distributor, suka bahan pokok ke UMKM ya, Horeca atau UMKM ya, seperti itu ya, hotel, restoran, kantin seperti itu. Jadi beberapa outlet Pareto saya, outlet besar gitu kan, itu turun omsetnya, dan mereka akui saat ini sedang turun gitu. Harus kembali lagi ke sana guys. Kan lu ada Weston di Kemang. Iya sih, tapi aku mau itu dulu, mau kembali ke sana, mau kembali ke tempat yang salju tadi itu loh. Coffee yang salju mau kembali ke itu. Tadi ke UMKM ini dirasa mulai dari kapan nih? Ya 2 atau 3 bulan lalu ya. 2 bulanan lah. 2 bulan ke belakang. Kalau udah itu kan FP-nya berarti berkurang ya kalau kita import. Iya. Yang berkurang tuh angka ini, yang ke-27 ini. Di awal 2025 sudah ada, tapi sedikit, atau yang kerasa banget drastisnya itu signifikannya di 2 bulan ke belakang ini. Sekali teleport berkurang berapa? Ya, apalagi di bulan Juli ya. Dimensinya. Juli kemungkinan karena beberapa masyarakat banyak yang untuk pendapatannya digunakan untuk biaya pendidikan, kas sekolah, atau kuliah, mungkin ya. Tapi ya so far sih 2 bulan ke belakang itu benar-benar omset tuh ya turun drastis banget. Dan saya coba tanya ke pelaku usaha juga. Udah mau malam aja. Pelaku usaha artinya restoran sendiri juga bilang demand atau orang yang datang ke toko itu, proses itu berkurang dari kayak biasanya. Ada kasus. Itu ada beberapa gitu kan. Tapi ya jujur aja di sektor yang lainnya juga saya ngelihat sini di teman-teman yang lain gitu kan, di teman-teman supplier yang lain juga sama gitu kan, apalagi kayak snack, makanan snack kayak chips atau apa gitu kan, seperti itu juga ngalamin penurunan gitu kan, seperti itu. Oke. Nah ini Kang Yanwar, kita di 2 atau 3 bulan ke belakang kemarin itu omset turun sampai dengan berapa persen? Ya kalau di saya sih sampai bukan dengan sini. 40-an. Wow. Bukan yang ini 40%. Udah 40%. Ya, aku sampai sekitar itu. Ini karena untuk jangkauan Kang Yanwar sendiri wilayah Bandung Raya, Jawa Barat, atau seperti apa untuk suplai ke restoran atau UMKM ini? Bandung Raya sama ini Jawa Barat gitu kan. Jadi kita belok ke sini. Ada banyak yang memang saya ngeliat sih penurunan ini nggak di saya aja ternyata gitu kan. Ternyata juga bahan-bahan pokok yang lain gitu, seperti itu sih. Tapi ini faktor utama karena memang tadi kunjungan konsumen ke outlet restoran ataupun UMKM atau kantin lah begitu memang turun, sehingga permintaan juga ke Kang Yanwar penyuplai bahan baku lah begitu ini juga sama menjadi turun. Iya betul, itu turun. Saya coba ke tempat-tempat yang memang saya suplai, ya mereka sampaikan seperti itu gitu kan, seperti aku ingat nih ada ini dampak impactnya ngaruh banget sih, apalagi kayak kemarin gitu ya, masalah sektor pariwisata gitu kan. Ya salah satunya seperti itu, tapi saya nggak. Nah ini perahuku di sini, perahuku yang satu lagi. Oh ya, kalau mau cuci perahu gimana dah? Pukul-pukul aja. Pakai perahunya. Bebas, tapi pukul-pukulin aja. Rancur. Oke, tapi walaupun besar dan kecil itu pasti akan berimbas kalau kita bicara soal dampak ekonomi itu akan berimbas, walaupun mungkin kontribusinya nggak terlalu besar, tapi kalau itu dilakukan secara meluas, merata di hampir semua wilayah, ya itu pasti akan berpengaruh juga gitu.
Kang 7 Januar ya. Tapi kalau dari sisi mau ngambil sesuatu yang yang ketinggalan produknya tadi. sendiri yang jadi bahan suplai ke restoran, apakah juga ada kenaikan harga atau kesulitan bahan baku gitu? Itu tadi sebelah mana lagi guys? Nggak ada kenaikan harga. Nggak ada perubahan ya? 900-an guys. Nggak ada perubahan gitu kan. Ya mungkin memang cuma Oh dari jauh banget nanti sun masyarakat itu salju menahan guys. untuk Iya belanja ya. betul. Belanja kalau healing gitu kan. Ini mereka prioritas untuk biaya Yang di sekolah. depan ini lantai Karena ini. di semester kedua ya atau bulan Juni, Juli, Agustus itu pengeluaran kita ya, saya juga ngerasain gitu kan. Gede juga nanti. Iya betul. Tempat tidur sih dalam sini tapi UKT, semester anak-anak bayaran, yang mana yang PPKL gitu kan harus bayaran juga gitu. Oke itu sih. oh ini dia nih yang Tapi salju ini aku di sini. di tahun sebelumnya, apakah juga ini adalah sebuah masa periodik gitu yang memang kalau di tahun ajaran Sini rumah baru ini. biasanya akan ada penurunan, tapi ini saya kaget juga kalau sampai 40%. Lubang guys sampai ke dalam lagi lubangnya. Apa namanya kalau di tahun sebelumnya sih nggak terlalu turun juga nggak terlalu. Beli kayak ya. Kalau ini kan gede banget menurut saya gitu. Nah, ini dia nih kok aku tadi di sini. Kalau tadi saya putar strategi lagi. Tidur dulu ah, udah malam. Caranya supaya omsetnya turun gitu kan. Sleeping through the night. Kita jemput bola Sleeping atau through kita the night. pasang pedagang-pedagang sekiranya juga retailnya lah ya, retail yang di bawah Udah kebuka lagi. restoran yang kecil, restoran yang independen. Kita Ada gua ada di situ. approach juga Yang supaya aku bisa jadikan tambah kita sambil akhirnya lagi. seperti itu gitu kan. Tapi ini kalau Kang Januar sendiri juga main di online nggak? Tadi kan sempat bilang ini kalau offline. Nah, maksudnya kalau untuk online sendiri bagaimana? Kalau saya melihat bisnis sektor untuk online itu untuk online justru stabil ya. Untuk online stabil gitu kan. Apa namanya saya melihat Nah, di sini. beberapa apa ya brand produk atau restoran yang online juga dia stabil. Artinya nggak ada turunan apa-apa gitu kan. Dan kenaikan pun memang ada gitu, tapi nggak terlalu tinggi seperti itu. Ini ada dari Kang Oval katanya, saya pedagang teh online sama offline. Aduh penuh. Sudah beberapa bulan ke belakang ini ada penurunan penjualan. Nggak tahu emang daya beli kurang atau masyarakat lebih milih dan hati-hati dalam belanja. Kerasa pisan omset turun. Ditambah terlalu banyak potongan pajak. Untungnya gedean pajak daripada yang masuk ke kas sendiri. Dari pemerintah juga nggak ada solusi tepat. Pemerintah sekarang lebih takut sama bendera One Piece daripada mikirin rakyatnya katanya. Iya, Ini kalau dari Kang Oval, saya juga nggak tahu. Anggaplah ini memang kuliner gitu ya, online dan offline. Ngerasain betul. Mungkin kalau online lebih ke beban atau bea ininya ya, admin online-nya yang cukup besar. Banyak yang bilang ke saya juga gitu, gedean untungnya ke mereka gitu, ke providernya daripada ke kita sebagai penjual. Ada pintu segala di dalam chest. Betul guys. Jadi kalau saya melihat istilahnya kita pesan lewat online ya. Apaan nih terakota. Pelaku usahanya pun juga sama. Artinya Ada bondok. harga sekian gitu kan harus naik. Bondok tapi kecil banget, cuma doang buat ngelilingin rumah. Daya beli konsumen juga jujur aja kalau saya Penuh bangku guys. Terus Benar. balik nih buat balik guys. Ngambil barang di sana. yang delivery pengirimannya gitu kan, yang bagian pengirimannya gitu kan, ojek online gitu kan, dia juga kena juga gitu kan, tinggi juga gitu kan, akibatnya ya kita masyarakat kalau mau beli ya benar-benar dipikir beberapa kali lagi gitu kan, seperti itu sih menurut saya ya, itu aja sih menurut saya. Iya, jadi imbasnya jadi Dan kemana-mana Chess. gitu, ke si pedagang Nyari chest lah juga si. iya, kemudian ke suppliernya iya, dan ke yang nganternya juga online sama ini. Wah, ini Ada dulu. Kang Supriyanto. Aduh. Selamat pagi Tenensis, sekitar Jalan Ahmad Yani Aku Cicadas juga. lalu lintas lancar. Terima kasih Kang. Betul banget teh, pendapatan driver online bulan-bulan ini menurun, terutama semenjak libur sekolah. Jadi saya pakai 3 aplikasi sekaligus.
begitu ada order masuk dari aplikasi yang satu, yang lainnya dimatiin dulu. Begitu teh, ini untuk nutup operasional harian. Mungkin kalau karena gini sih, Kang Januar, saya juga ngerasain. Dulu saya sering beli makanan yang online gitu. Kalau sekarang lihat, aduh bisa udah 2 kali kosong. lipat lebih loh ini jatuhnya, ada biaya ini, biaya ini, biaya ini. Saya juga suka mikir kadang kasihan Ada gitu isinya. ke yang nganterinnya Dan ya, kadang nggak bisa driver diambil. online-nya. Aduh, Mereka gua kan arit pada sih guys. nunggu sebenarnya, tapi di satu sisi kita juga dengan berada di poros tengah ya, kelompok ekonomi menengah ini juga berpikir ulang gitu untuk bisa membeli dengan harga sekian. Ini berpengaruh jelas pada supplier ke retail atau ke resto tersebut ya, Kang Januar ya. Betul ya. Itu sih, itu salah satu kondisinya sekarang Indonesia lagi nggak baik-baik aja. Saya juga tadi sempat ke komen gitu kan, ini gimana tiket, gimana anak-anak saya gitu kan, mereka bisa nggak ya gitu kan, kayak kita gitu kan, khawatir juga gitu kan, ya Allah, pas lagi kita ngeliat kalau beritanya apa namanya loker gitu kan, pumpkin seeds, pumpkin pie, tapi ya saya sih kasur ungu. nggak semuanya seperti itu ya, makanya adik-adik Gen Oh, ada kasur ungu gini berbentuk warna apa ya guys? Oh, ke bunga ya ungu. lebih inovatif, lebih yakin gitu kan, aku yakin Ke bonnya kalau gitu. kita tuh pasti bisa gitu Gue nggak tahu sebenarnya kuning atau hijau. sia-siain deh masa mudanya gitu kan. Kalau dulu kan saya Cari-cari terbuka-buka semua chest deh. Ada chest dalam sini. Aku saya dulu di Matraman, mungkin neneknya orang Jakarta. Iya. Cuma di Bogor pulang pergi gitu kan. Ya main-main gitu aja. Oh, di sini kalau kita mau ke tempat tadi. Nah, yang ini aku inget nih. Mungkin enggak. Aku inget guys, kalau mau balik lagi ke tempat tadi. Gimana ya? Saya sih pesan ke teman-teman atau adik-adik Ikut via sini. Udah, kita balik lagi lah guys, penuh inventory-nya. Lebih kreatif gitu kan, inovatif, kreatif, ciptain lapangan pekerjaan sekecil apapun itu satu bentuk kontribusi buat kita gitu kan. Itu aja sih. Iya. Baik Kang Januar, terima kasih banyak sudah sharing. Jadi tapi pernah nggak kondisi di luar COVID ya? Kalau COVID mungkin iyalah karena kita lockdown lain sebagainya. Di luar masa COVID, pernah nggak paling turun itu di berapa persen untuk omset ini, Kang Januar? Ya di sini aja sekarang ya memang ya. Crafting table. Padahal nggak ada kondisi COVID atau lain gitu ya. Kasur coklat. Wah, itu ada chest. Itu bidangnya lain, Nah, tapi temen nggak bisa diambil di sini. Kayak model maaf ya, sabun cuci tangan. Oh iya benar. Itu malah jauh semua itu lebih laku. Lebih laku ya, healthy care semua lah gitu ya. Tapi saya melihat juga untuk industri seperti itu ya, kayak personal untuk ya kayak cuci tangan atau pembersih yang lain itu kan itu saat ini lagi turun juga kan. Oh iya. Jadi harapan kita pas lagi setelah COVID edukasi setiap ini jadi berubah gaya hidup gitu ya. Nggak pernah lihat juga ya di tempat-tempat makan jarang ya, atau di rumah juga main masuk udah nggak cuci tangan atau cuci kaki. Kalau iya benar langsung cuci tangan. Betul, hand sanitizer tuh di mana-mana gitu ya. Aku kasih pauku. Sekarang udah kembali lagi. Sekarang kembali ke normal. Baik Kang Januar, terima kasih. Kita berharap pasti UMKM, resto besar sekalipun juga tetap, karena di dalamnya ada tenaga kerja juga ya yang bergantung kepada tempat kerjanya, dan ini juga pasti akan berimbas nanti ke supplier, ke pengantar online-nya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita berharap itu bisa terus menggeliat walaupun perlahan, tapi itu harapan kita semua. Terima kasih Kang Januar, mangga Wilujeng Enjing, mangga, assalamualaikum. Iya, pendengar PR itu dari Kang Januar ya, kerasa banget 40% 2 bulan terakhir ini turunnya. Beliau ini memang balik dah ini mah akan keburu pastinya. Makanan ya, ke resto besar, retail kecil, UMKM dan lain sebagainya. 40% penurunannya. Karena memang katanya yang beli atau yang berkunjung yang pakai perahu aja dulu cepet juga nggak tahu jauh kok kalau di sini mah. Benar turun banget. Kayak yang sebelumnya. Kita bacain dulu dari Bu Meritan. Rakyat disuruh sabar, perutnya lapar, harga naik,
Siapa ini? susah pajaknya. Harapan makin tipis. Didi lagi guys. Banget kalau berkelanjutan waktu yang lama. Kemarin punya duit di dorman gitu ya. Tadi Hati-hati. Iya Bu Mary. Aduh. Gimana lagi ya? kabur dia. Perut katanya lapar ya. Guys, kita lanjut Susah lagi. kalau udah. Paling tidak dia perutnya Kita kenyang pulang dulu deh, guys, penuh gitu. barang-barangnya. Walaupun mungkin bergizi Mungkin atau nol, tidak bergizi Bu pokoknya Mary ya. 500 ya. Saya sekarang suka berpikir gini loh. Ini tuh lewat ini Suka banyak konflik di jalan. Ino aja pokoknya. Apa siapapun juga lah, saya suka ngeliat gitu banyak konflik di jalan. Mungkin karena mereka lapar ya. Karena kalau lapar tuh bawaannya emosi gitu. Tapi mau makan juga duitnya nggak ada ya Bu Mary. Biasanya bawaannya kayak begitu. Aduh, harapan makin tipis. Jangan berhenti berharap Bu Mary. Insya Allah mudah-mudahan ya bisa perlahan bangkit kembali. Hatur nuhun Bu Mary. Tadi juga ada Kang Supriyanto, kemudian ada Kang Alval juga. Baik pendengar PR, pukul 10 lewat 18 menit. Kita rehat dulu sejenak, memasuki interval kedua. Saya puterin dulu sebuah lagu untuk Anda. Dari John Denver, Take Me Home. Jadi seru juga guys melawan naga itu. Aduh, harus muter-muter dulu ngainin hancurin inian biar naganya nggak healing lagi. Kita hancurin apa tuh naganya tuh. Sentoiku selalu penuh. Ini setiap hari aku nemu tempat baru, nemu village. Ini banyak barang baru buat dibawa pulang ke rumah. Aku belum sempat buat mengembangin pulauku guys. Aku nemuin dapat sapling guys. Wah, belum aku dapat sapling, boleh nggak kita mampir dulu guys? Kalau aku dapat sapling kita cari-cari dulu lah. Pulau yang saplingnya belum dihancurin guys. Aduh, ini kayaknya aku berjalan ke arah yang salah nih guys. Nah ini, kita ambil yang di sebelah sana dulu guys. Mana ya? Kan sini juga ada yang belum kuhancurin deh. Kita bangun berburu sapling dulu guys. Mau aku dapet sapling dan nempat dulu. Nggak bisa di sini. Sini aja deh. Min 2 dan min 1 min 2 pakai perahu dari sini deh. Oke, yang bekas-bekasnya deh. Udah keambil tuh. Musim banyak sapling yang belum kuambil loh. Main banyak nih sapling yang kumpul kumpulin guys. Udah berapa saplingku? 10 guys. Kita balik lagi ke perahu kita guys. Apa yang keambil lagi guys? Udah. Sini perahuku tadi ya. Sini. Oh tuh dia perahuku di sana guys. Setiap perjalanan menjadi lebih aman bersama Suzuki Frogs.
Suzuki Frogs menawarkan teknologi safety support seperti DSBS2, Adaptive Cruise Control, Blind Spot Monitor, Lane Keep Assist, RCTA, Lane Departure Warning, Vehicle Swaying Warning, LDP, Hill Hold Control, Parking Sensor, dan High Beam Assist. Suzuki Frogs dilengkapi dengan 360 view camera, head-up display, tank body, 6 airbags, seatbelt pretensioners, ISOFIX, pedestrian safety, immobilizer and security alarm system, ABS, ESP, LED rear lamp, brilliant front lamps, dan masih banyak lagi. Suzuki Frogs dengan Smart Hybrid Vehicle by Suzuki menggunakan mesin 1,5 liter yang ringan, menjadikan Suzuki Frogs lebih ramah lingkungan sekaligus memberikan performa optimal. Suzuki Frogs menawarkan tipe GL, GX Hybrid, SGX Hybrid dengan berbagai pilihan warna mobil sesuai keinginan Anda. Tertarik untuk memiliki Suzuki Frogs? Ayo datang ke dealer Nusantara Jaya Sentosa. Suzuki Frogs, marvelous at every time. Anda punya keluhan seputar pelayanan publik? Pintu masuk wisata itu harus stereo betul-betul dari preman. Jadi si wisatawan tuh nyaman gitu datangnya. Atau sekadar ingin memberikan informasi yang terjadi di sekitar Anda seperti ini? Di depan UPI itu agak disepitin jalannya yang putaran arah turun itu karena ada bis mogok depan gerbang UPI atas. Sampaikan keluhan dan informasi yang Anda miliki ke redaksi PRFM. Kami akan bantu sampaikan keluhan Anda kepada pihak yang berwenang dan membantu menyebarkan informasi penting yang Anda miliki. Hubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di 081 881 1075, telepon 022 422 1075. Nyalakan radio Anda dan pilih 107,5 untuk mendengarkan radio PRFM. Di PRFM, Anda dapat menyimak informasi seputar isu-isu terhangat dari para narasumber terpercaya. Di sini, Anda juga dapat menyimak berbagai talk show menarik yang dapat menambah informasi dan wawasan Anda. Gak mau ketinggalan informasi terkini? Ayo simak radio PRFM sekarang juga. Kesehatan mental menjadi isu yang semakin relevan di tengah dinamika kehidupan modern yang penuh tekanan. Banyak orang yang merasa kesulitan untuk mencari dukungan atau informasi yang tepat mengenai masalah mental yang mereka hadapi. Salah satu cara untuk mendapat pemahaman lebih luas tentang kesehatan mental ini adalah melalui talk show Ruang Konseling. Setiap Selasa jam 8 hingga jam 9 malam di radio 107,5 PRFM News Channel. Jangan lagi khawatir dan jangan ragu untuk ceritakan dan tanyakan masalah yang Anda alami langsung bersama psikolog dalam Ruang Konseling PRFM. 107.5 PRFM. Pendengar PR, hari ini saya bersiaran, memang kita berbagi pengalaman karena saya juga merasakan betul dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman pendengar PR, walaupun mungkin profesi kita berbeda gitu ya, tapi berarti mungkin rata-rata kita berada pada kaum ekonomi menengah, dan kita merasakan betul memang kondisi keuangan gitu, dalam posisi tanda seru gitu ya, harus pintar-pintar mengatur pengeluaran. Seperti yang disampaikan juga oleh pendengar PR, ini dari Anda pemilik nomor telepon 0812 8514. Tendensi ekonomi bagaimana ini turun banget, income lesu. Aslinya teh saya belum bayar BPJS untuk bulan Juli kemarin, padahal pengeluaran saya sudah diatur. Iya, apalagi ini merupakan hal yang sentral sekali ya, Akang ataupun Teteh yang mengirimkan pesan ini ke PRFM. Perlindungan kesehatan untuk keluarga, bahkan hal yang primer sendiri pun ini belum bisa terbayarkan untuk bulan Juli kemarin, BPJS.
Apalagi kalau misalkan saya juga merasakan kalau satu keluarga ya, karena kan bayarnya harus semuanya, bukan perorangan. Mudah-mudahan insya Allah ya banyak rezeki untuk Anda, sehat, sehingga BPJS kesehatannya nggak usah dipakai. Amin. Ini ada dari Abah Yana. Tendensi krisis global 2025, adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, peningkatan ketidakpastian geopolitik, juga potensi peningkatan krisis pangan di beberapa negara. Nah, nanti kita akan coba lihat, apakah di Indonesia aja atau memang ini juga terjadi di negara-negara lain. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap situasi ini termasuk perang, katanya tendensi yang berkepanjangan, kebijakan proteksionisme, dan perlambatan ekonomi di negara maju. Hanya dengan kesabaran menghadapi situasi ini dan tetap optimis akan kembali pada perekonomian yang baik. Iya betul Abah Yana. Jadi pendengar PR, kita juga nggak bisa pungkiri bahwa tantangan ekonomi kita itu ada dua faktor. Pertama memang faktor domestik, faktor dari dalam negeri kita sendiri. Yang kedua adalah faktor global, faktor yang pasti berkaitan juga dengan negara lain. Bahkan untuk kebutuhan dasar kita saja kan kita masih melakukan impor kedelai, gandum. Ketika negosiasi antar negara ini kemudian atau terjadi konflik kayak gandum tuh kan kita pernah lumayan rada sulit ya untuk gandum ketika terjadi konflik Rusia dan apa kok? Jangan aku jadi ngeblank. Kroasia ya? Oke. Itu terasa sekali. Dan untuk kedelai yang kita anggap bahwa makanan sederhana itu ada di tempe dan tahu, ternyata kan kedelainya impor juga. Jadi betul sekali memang Abah Yana, faktor global, faktor domestik ini sangat berpengaruh sekali. Kita nih pemerintah tadinya menargetkan pertumbuhan ekonomi itu sebesar 8%. Tapi di kuartal pertama BPS di 2025 menyampaikan kita nggak nyampe 5%. Bahkan posisi kuartal pertama 2025 itu pada posisi lebih buruk dibandingkan tahun 2024. Di kuartal pertama. Ada Ukraina, apa Kroasia? Jauh banget. Ya, Rusia dan Ukraina. Ada. Siap. Dari Kang Andre, siang tendensi, saya kemarin antar istri ke pasar. 100.000 teh, dapatnya asa sedikit teh. Tapi pendapatan asa segitu-gitu aja. Harus pinter-pinter keep uang sekarang mah teh. Di zaman yang menurut saya nggak menentu ini. Buat pemerintah, urus aja rakyatnya, nggak usah ngurusin bendera One Piece. Iya Kang Andre bener. Saya kerasa banget Kang Andre gini. Saya tuh biasa suka beli ayam misalkan di supermarket ya. Kalau di sana kan ayamnya udah nggak di kilo ya, pakainya ekoran. 1 ekor misalkan tuh potong 10 gitu ya. Oke. Nah pas kemarin saya lihat kok ayamnya kecil banget tapi harganya sama gitu. Ini ayamnya kok kecil gitu. Biasanya dengan harga yang sama itu ayamnya lumayan cukup besar gitu. Tapi ini kok harga sama, ayamnya kecil, kan otomatis gak akan kenyang kalau makan satu, kecil banget gitu. Dan saya lihat juga, saya coba survei ke supermarket lainnya memang seperti itu. Oh ya itu tadi, kalau kata Kang Andre, istri saya ke pasar 100.000 kok dapetnya sedikit banget katanya teh. Iya. Jadi kadang ya itu tadi lah pendengar PR, Kang Andre, ibu rumah tangga tadi kata Bu Yanti juga sampai padahal nggak punya cicilan, nggak ada anak yang sekolah, tapi tetap aja gitu ya harus bisa mengatur keuangan, harus cukup sampai dengan 1 bulan. Itu yang punya penghasilan tetap. Yang misalkan teman-teman yang memang penghasilannya harian gitu atau mingguan, ini juga
sometimes menjadi was-was gitu ya pendengar PR. Kang Iman, mudah-mudahan yang lagi mengalami kesulitan sekarang diberi kecukupan ya Teh. Amin. Amin insya Allah. Insya Allah. Allah nggak tidur ya kalau kita berusaha berikhtiar, biar sajalah hasil nanti kita serahkan kepada Allah. Tetap optimis saja, tetap berusaha gitu ya, sehat, halal terutama ya Kang Iman ya. Halal terutama yang kita cari. Saya juga sama Teh mengalami penurunan katanya. Betul Kang Iman. Tapi saya heran ya, saya juga mengalami penurunan tapi berat badan nggak turun. Itu udah bakat ya. Siap Kang Iman. Jadi mudah-mudahan kita semua yang saat ini ya sedang mengalami kesulitan lah diberikan kecukupan insya Allah. Insya Allah pemilik rezeki ya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kitanya berikhtiar, berdoa, terus meminta insya Allah dicukupi. Dari Kang Pratama, lapangan kerja susahnya minta ampun Teh. Anak kesana kesini nggak dapat kerjaan. Kalau nggak hutang, apa bisa makan? Apalagi bahan pokok naik, pajak naik, cukai naik, biaya hidup mahal, cari uang susah. Ditambah lagi dengan aturan-aturan pemerintah yang nggak jelas. Dari Kang Pratama. Ekonomi yang melemah seperti ini ternyata memang berdampak pendengar PR terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan. Jadi penawaran dan permintaan tenaga kerja ini juga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonominya bagus ya pastilah posisi kebutuhan tenaga kerja juga akan meningkat. Jadi kalau dilihat kembali di kuartal pertama tahun 2025, memang mengalami perlambatan pendengar PR, dan ini juga dipicu oleh penurunan belanja pemerintah, ditambah lagi melemahnya daya beli masyarakat. Kondisi ini tentu saja akan berpengaruh, yaitu turunnya permintaan barang dan jasa di pasar. Tadi Kang Januar bilang, ya saya nggak tahu apakah ini juga faktor pariwisata gitu ya, karena sedikit banyak ini akan berpengaruh juga kepada resto, kafe, UMKM ya ketika ini memang adanya pembatasan dengan hal ini. Terus ini memang kalau kita lihat ketidakseimbangan jumlah penduduk ya dan juga ketersediaan lapangan kerja ini juga ikut memperburuk kondisi. Jadi kalau kita lihat ini Kang Pratama ada setiap tahun tuh ada jutaan angkatan kerja baru yang masuk ke pasar ya, dan pertumbuhan lapangan kerjanya tidak sebanding. Dan ketika ada lowongan kerja, kemudian keahlian para pencari kerja itu seringkali nggak sesuai dengan kebutuhan industri. Ini kalau menurut Prof. Ala yang membuat kemudian angka pengangguran tidak kunjung menurun. Kang Pratama hatur nuhun ya sudah berbagi. Dari Kang Abdul, sahur Kang Abdul, jangankan kacang kedelai dan gandum Teh Nancy yang datang dari luar, garam juga impor katanya dari luar. Kebutuhan sehari-hari di dapur, bumbu tanpa garam tidak enak. Iya betul sekali. Ya itu pendengar PR, apakah memang kita juga tidak memiliki sumber daya yang cukup begitu untuk karena gini, kalau barang itu masih impor kata Kang Abdul seperti garam dan lain sebagainya, kita pasti akan berpengaruh juga kepada tadi ya faktor global, perjanjian dan lain sebagainya ini juga akan sangat berpengaruh. Oh ya, saya juga ngupdate nih, kan sekarang lagi ada pameran mobil ya yang cukup besar di Jakarta pendengar PR. Dan ini juga data yang diterima memang ada penurunan. Jadi ternyata ya berimbas juga sih, bukan hanya di ekonomi menengah. Baik pendengar PR, nanti kita lanjutkan kembali ya untuk menyampaikan. Boleh, silakan curhat, bercerita daripada dipendem. Tadi udah banyak pendengar PR, Teh, aduh saya ini BPJS belum kebayar, Teh
Saya coba bayangin, seharian cuma dapat 3 orderan online. Teh, ini saya sebagai supplier turun sampai 40%. Tendensi ini anak cari kerja udah kemana-mana susah. Bahan pokok naik teh, saya uang 100.000 ke pasar. Kok dapatnya dikit banget sekarang? Boleh silakan Anda berbagi. Insya Allah ya, mudah-mudahan dengan diskusi kita pada hari ini juga akan mendorong pemerintah melalui pemerintah daerah, pemerintah pusat ya, untuk segera bisa mengeluarkan kebijakan yang memang bisa memberikan pertumbuhan ekonomi yang baik. Saya akan kembali selepas informasi berikut ini. 107.5 PRFM. Tidak. Kamu kenapa? Kalungku putus, gak bisa dibenerin. Jual aja, terus beli yang baru. Gak bisa, kalung emasku sudah rusak kayak gini. Tenang aja. Kan ada I Love Emas. Tempat terima perhiasan segala bentuk, baik rusak atau patah. Anting tinggal sebelah dan tanpa gosok. Dijamin gak bakal nyesel deh. Bener banget, I Love Emas, pelopor nomor 1 terima emas rusak di Indonesia. Membeli perhiasan dengan harga tinggi dalam kondisi apapun. Perhiasan rusak, berat kurang dari 1 gram sampai ratusan gram. Metode pengecekan dengan alat canggih tanpa gosok, cepat, dan dijamin akurat. Selain perhiasan, I Love Emas juga menerima logam mulia lain seperti perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. Bagi warga Bandung yang tertarik menjual perhiasan, silahkan kunjungi I Love Emas Bandung di Bandung Indah Plaza, lantai GF nomor 12 Kota Bandung. Selain itu, I Love Emas juga berada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Surabaya, Bali, Medan, dan Makassar. Informasi lebih lanjut hubungi 0822 703333 atau kunjungi websitenya di www.iloveemas.co.id. Solusi jual emas, I Love Emas tempatnya. Sekarang konsultasi kesehatan tidak harus datang langsung ke klinik atau ke rumah sakit loh. Karena ada talk show Tanya Dokter di PRFM setiap hari Rabu pukul 8 hingga jam 9 malam. Tanya Dokter bersama Dr. Dani Kartikasari yang akan memberikan jawaban atas masalah kesehatan Anda. Selalu perhatikan kebersihan di lingkungan rumah. Karena lingkungan yang kotor bisa menjadi salah satu penyebab si kecil terkena stunting. Tunggu apa lagi? Simak terus Tanya Dokter hanya di PRFM. 107.5 PRFM. Pendengar PR, kelas menengah di Indonesia saat ini tengah mengalami tekanan yang mungkin dirasa kalau saya lihat semakin kompleks pendengar PR. Padahal kalau kita lihat kelas menengah di Indonesia itu adalah sebagai bagian penting dari struktur sosial dan ekonomi. Jadi si kelas menengah ini seperti kita sering dipandang sebagai motor penggerak konsumsi dan penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Tapi nyatanya pada posisi kelas menengah di Indonesia ini sedang mengalami banyak tekanan, sehingga ya itu tadi pendengar PR, daya beli yang menurun begitu ya, sehingga untuk perputaran ekonomi pun menjadi lemah. Ada Kang Aufal. Selamat siang, Assalamualaikum Kang Aufal. Halo? Halo? Iya, bisa kedengeran nggak suara saya Kang Aufal? Bagaimana Pak Eko? Oke, kita ini dulu ya. Cut dulu bentar ya. Ternyata sebenarnya kalau kelas menengah itu siapa saja sih? Kalau saya lihat di sini, ya, yang termasuk dalam kelas menengah itu termasuk kalangan profesional muda, itu masuk di kalangan menengah, pegawai kantoran, pelaku usaha kecil,
pelaku usaha Ini menengah, karena kita fokus berkebun dulu. pekerja sektor informal Nggak tahu banyak juga. yang penghasilannya Masuk balik. relatif stabil, Tinggal dulu dan sana. kelas ini Nanti next video kita ambil. biasanya Masuk ini tengah mampu jalan, menikmati guys. fasilitas hidup layak seperti pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan memadai, kendaraan pribadi lah minimal punya gitu, dan punya tempat tinggal yang nyaman. Tapi saat ini kondisi yang berada pada roda menengah ini yang harusnya menjadi motor penggerak konsumsi justru tengah mengalami kelesuan. Baik, kita coba terhubung kembali dengan Kang Oval. Selamat siang, assalamualaikum Kang Oval. Selamat siang, waalaikumsalam. Kang Oval, tadi Kang Oval teh apa ya Kang Oval teh tadi teh usahanya teh apa Kang? Kalau saya sih di bidang komputer deh. Oh, komputer. Iya, spare part laptop itu. Oh, online dan offline ya tadi ya. Online iya, offline iya. Oke. Ini gimana Kang Oval? Dirasain udah seperti apa kondisi sekarang aja? Seperti apa nih Kang Oval? Kalau teknik sih sering lewat BTM belum? Lewat BTM, sering. Ya kelihatan sepi kan ya? Sepi itu mah emang. Udah dari tahun kemarin juga sepi emang. Ya, Tambah itu sepi berisik. sekarang. Ya sekarang kalau dulu kan sepinya emang nggak ada pembeli langsung ke sini, online seru semua. Nah kalau sekarang mah pembeli nggak ada, online ya gitu. Kang Oval di BTM. Saya di BTM deh. Oke, jadi sekarang mau yang online atau yang offline juga benar-benar sepi banget. Penurunannya sampai berapa persen nih Kang Oval? Banyak juga mas petani. Offline sih emang udah jarang bisa ada, yang paling pelanggan tetap lah. Tapi kalau online itu emang ada, nggak terlalu turun sih. Cuman ya ada aja penurunannya. Itu kalau dibilang penurunannya lumayan sih, nyampe 40 nyampe 30-an lah turun bisa. Ini spare part untuk apa? Laptop, komputer? Ya, laptop, komputer gitu, aksesoris dan lain sebagainya. Iya. Kang, saya mau tanya, pernah mengalami masa kejayaan itu kapan Kang? Kalau dibilang masa kejayaan sih ya pastinya sebelum COVID. Sebelum COVID ya? Iya, itu COVID lumayan. Pas COVID juga kalau dibilang omset dari komputer itu rame COVID dulu. Iya, karena banyak pakai orang online kan ya, Zoom dan lain sebagainya. Itu yang WFH kalau COVID memang jujur omset gede daripada sekarang. Iya pasti. Tadi kayak siapa katakan Januar kayak pas waktu COVID kan kayak apa alat-alat kesehatan gitu ya. Termasuk tadi juga untuk komputer, laptop juga meningkat karena memang penggunaannya juga meningkat ya. Iya betul. Terus sekarang ditambah kan kalau tadi kan telepon Pak Januar kan distributor ya dia ya. Iya, supplier. Supplier kan kalau dulu kan harusnya jualnya ke sub toko atau sub dealer yang lain gitu, nggak boleh langsung ke user kan harusnya. Kalau dulu, kalau sekarang kan dealer sama distributor itu turun langsung teh ke bawah. Jemput bola teh bener-bener gitu ya. Jadi itu yang bikin saingannya ampun. Ya. Biasa ngambil barang di dealer segini, harga segini sama, dealer jual harga segitu juga sama, kan repot. Iya. Kalau harus posisi harga yang sama gitu ya, Kang Oval ya. Iya. Kang Oval, kalau selama ini pasarnya siapa sih? Kalau saya sih nggak begitu signifikan sih pasarnya. Ya paling ya pasar-pasaran kalau dulu sih kan banyak kan sebelum siplah kan banyak sekolah. Iya. Setelah siplah turun lagi. Sekarang pengguna biasa aja teh banyak kan. Pribadi aja gitu ya. Konsumen pribadi gitu ya. Iya. Oke. Jadi saya termasuk juga servis juga menerima di sana. Menerima ya. Oh, oke. Jadi Kang Oval kalau dalam sehari ini kira-kira suka dapat berapa orderan, baik yang beli atau yang servis dari online dan offline? Sebelum tahun kemarin lah lumayan, sehari bisa nyampe lah
ada 10 atau 15 lumayan kan itu. Iya, Kalau iya, iya. sekarang paling sehari juga ya 1-2 ada lah. Oh. Tapi kan ini di tahun ajaran baru nih, Nah, harusnya kan ada peningkatan. nggak ngaruh teh. Oh, nggak ngaruh. Nggak ngaruh, sama aja sih gitu. Oh, oke. Udah berapa lama Kang Oval di BTN? Saya di dunia komputer udah 15 tahunan. Udah lama banget dong. Tempat Udah lama penggalian. banget. Udah Iya. ibaratnya aksesoris juga sudah berganti-ganti, berubah-ubah gaya ya. Berubah ya, betul. Aduh, Masya Allah. Offline juga kan rada bingung gimana gitu kan. Sekarang aplikator udah netapin aturan yang sepihak. Sekarang kalau kita jual barang 1 juta aja misalnya, 1 juta itu paling untungnya misal 10.000 atau berapa lah, itu kepotong sama aplikator 100.000. Oh ya? Iya, 12% lebih itu potongnya. Biasanya ngambil laba juga, bersih guys. berapa persen, Kang? Rata-rata saya 10%. Jadi sekarang harus maksimal kisaran 25%. Jadi kalau udah potong-potongan gitu. Waduh. Kan lumayan juga. Ditambah saingan dealer, waduh kalau uangnya mepet mah udah aja, nggak bisa bersaing. Kalau selama ini Kang dapetin barang-barangnya dari mana? Distributor Kalau itu? sih, distributor ada, cuman emang harganya beda. Terus dari user-user yang jual, sekarang banyak yang jual juga user-user. Oh gitu. Dampak ekonomi mungkin. Tapi ya kita juga harus ada budget ya untuk bisa membeli kalau dari user-user ya. Iya betul. Tapi sekarang yang masih banyak konsumen yang datang ke Kang Oval itu biasanya untuk layanan apa nih? Apakah servisnya, apakah untuk spare part laptop ataukah yang lainnya? Servis banyak kan. Oh, servis Jasa, kebanyakan. di jasanya. Jadi kalau ini mah harus benar-benar menjaga kepercayaan pelanggan banget ya Kang Oval ya? Iya betul, soalnya saingannya lumayan. Iya. Banyak sama banyak pemain baru juga. Iya. Karena kayak saya tuh di kompleks gitu ya. Udah dari dulu, dari zaman saya kuliah sampai dengan sekarang nggak bergeser gitu kalau servis tuh karena faktor kepercayaan itu tadi ya Kang Oval ya. Iya betul. Biasanya pelanggan. Harus dijaga. Nah ini Kang, tapi kalau dari kontribusi pembelian ya, order lah terserah, apapun itu online dan offline, itu lebih banyak komposisinya berapa persen? Ya pasti offline lebih bagus, online lebih bagus. Online lebih bagus. Iya. Kalau offline kan jarang-jarang. Iya. Paling sekarang 70-30 sih online. Oh gitu. Iya. Sekarang zamannya emang harus online. Iya. Online gitu. Memang mau nggak mau kita harus ngikutin ya perkembangannya ya. Kalau online ya harus ikut juga turun. Kalau di online itu ada biaya-biayanya besar nggak sih? Kalau kita bisnis pakai online? Biaya apa aja deh? Iya, biaya apa kek gitu. Yang biasanya total keluarnya itu? Oh. Biasanya sih aplikasi kalau gitu. Aplikasi kan apa namanya matok itu nyampe 12%. Yang tadi saya 12%. Biaya apa tambah lagi kan kemarin ditambah lagi sama pajak Iya. yang itu. Iya, baru kan itu ya. Iya. Iya. 0,5% itu dari per transaksi. Saya kemarin baca katanya dari pemerintah sendiri menerapkan pajak dan itu langsung kepada aplikatornya. Dan itu kita tungguin kan guys. udah kena tuh Yang pajaknya. sapu banyak banget. Berapa tuh Kang? 0,5%. Ya sempat kemarin saya baca tuh katanya langsung dipotongnya sama si aplikator tersebut pajak ini. Jadi lumayan cukup besar juga mau main bisnis di online juga ya. Jadi dibilang kayak tadi untungnya itu lebih gede ke mereka daripada kita gitu. Benar. Kita malah lagi nanti katanya tahun 17 ada payment ID. Itu pajak lagi. Oh gitu. Aduh, banyak juga nih. Perputaran transfer kan banyak, hampir tiap hari transfer, tarik, pajak juga mungkin. Kang Oval nih, sorry banget, tapi kalau nggak dijawab juga nggak apa-apa. Kang Oval udah menikah, udah punya keluarga? Alhamdulillah udah. Udah. Nah, Kang Oval,
selama ini sumber keuangan keluarga apakah dari Kang Oval atau istri juga ada memberikan kontribusi masukan? Itu full dari kerja saya, Teh. Dari kerja Kang Oval. Nah, Jadi ini Kang Oval, sorry, anaknya udah berapa nih? sekarang ada 2. SMP 1 TK. Alhamdulillah. Mengatur Ini deket rumah aku. mengatur kebunnya. keuangan Kang Ya, sama punya istri wis kan di rumah. dengan tadi pendapatan Ih, yang tapi aku nggak pernah pakai nggak tuh. netep Klik gitu. aja dulu. Beda Buat kan di kalau dengan global. saya tuh udah bisa diprediksi nih. Walaupun nggak besar tapi di akhir bulan ini saya udah bisa menghitung berapa gitu. Aku edit aja. Ini kan Oval kan nggak netep nih. Nanti aja lah, Gitu. aku lagi Kadang ada ini. 1-2, kadang mungkin ngelonjak banyak. Mengatur keuangannya kayak gimana Kang Oval? Aduh, saya kalau itu masih belum bisa jawab, sudah itu yang ngatur Pak istri. Jadi tapi kalau kondisi sekarang usaha saya itu jujur sih hanya buat bertahan hidup. Oke. Jadi kalau buat nabung, buat bukan Mau ke dia. BPJS kesehatan ikut kan? Ganti aja. Tempat yang tadi jadi village kalau itu. buat nabung, buat ini buat ke depan, Nantilah. kondisinya sekarang ya mungkin ada Dipending dulu lah, dipending dulu ya. Jadi Takutnya ntar nggak keburu juga, keburu baterai mau habis juga. Takutnya udah tinggal memang dikit. kebutuhan dasar lumayan. banget gitu ya. dasar ya, Lanjut aja lah. operasional toko sama kehidupan sehari-hari aja itu. Masya Allah, baik. Insya Allah mudah-mudahan ya. Tapi optimis ya Kang ya. Tetap optimis apalagi Akang udah 15 tahun. Tapi Kang kalau bidang Akang ini sebenarnya boleh terbilang cukup aman. Maksudnya orang kebutuhan teknologi, IT, perangkat itu masih cukup tinggi. Apalagi sekarang kan di usia anak-anak sekolah juga sudah menggunakan perangkat-perangkat seperti ini. Jadi ya relatif lebih mudah-mudahan bisa langgeng gitu ya Kang Oval ya. Iya, amin lah. Ya gitulah kalau usaha di zaman sekarang, apalagi kan pemerintah sekarang pajak lagi. Iya itu yang terbaru tuh, padahal Kang Oval ngandelin dari online. Tapi sekarang di online-nya juga kena pajak juga gitu ya. Iya. Di luar biaya admin tadi yang 12% itu ya. Iya. Oke, ya saya juga baca memang katanya peraturan yang baru ini ada pajak. Walaupun nggak bohong juga, pajak kan emang dibayar sama user juga. Iya kan, tapi kan akhirnya kan jadi si HPP-nya penjualannya jadi naik kan, walaupun sedikit. Nah itu yang kemudian jadi pertimbangan juga untuk konsumen. Tapi ya mau nggak mau kalau spare part gini kan kalau rusak ya memang harus diperbaiki, mau nggak mau harus datang. Kalau yang harus diganti ya memang mau nggak mau harus diganti gitu kan. Beda dengan misalkan kayak kuliner makanan mungkin kayak gini. udahlah skip dulu aja, masak di rumah aja. Tapi kalau kayak gini kan nggak mungkin Malam mau guys, nggak mau sudah memang terasa harus kok sudah malam lagi. gitu kan, harus dibeli. Sekarang kita tulis, sekarang kita ambil satu lagi Itu deh. makanya. Oke Kang Oval, Begitu sampai baterai habis kita closingnya. anak-anak insya Allah tetap akan dipenuhi kebutuhannya oleh Allah ya selama Kang Oval optimis dan terutama apa ya dipercaya oleh pelanggan ya, itu yang terutama saya rasakan betul kalau sebagai konsumen Kang Oval. Mau ke atas dulu. Pemerintah bisa Gimana emang? menindak Dekat rumah aku yang itu yang dekat tempat bahu. apa aturan tersendiri lah yang merepotkan itu kan. Siap Kang Oval, atur nuhun wilujeng siang mangga. Assalamualaikum. Aduh, Masya Allah pendengar PR. Alhamdulillah dah cukup sampai sekarang juga ya. Walaupun katanya teh hanya usus untuk kebutuhan dasar aja yang bisa terpenuhi. Alhamdulillah. Soalnya buat WhatsApp yang ini. Aduh Kang Oval, atur nuhun pisan di BTM. Kalau yang selama ini mungkin punya laptop rusak atau juga komputer yang rusak atau mau beli spare part, boleh ke Kang Oval ya di BTM ke sana karena sama-sama kita pendengar PR ya, insya Allah lah amanah Kang Oval ya. Dari Kang Andre, kawan saya bulan Januari resign dari tempat kerja untuk coba berdagang, ternyata sepi, dan di bulan Maret menyerah dan mulai lagi cari kerja, tapi sampai bulan Agustus ini belum juga dapat pekerjaan. Apalagi buat yang sudah berumur, susah sekali cari lapangan pekerjaan teh. Untuk yang sedang cari kerja, semoga dilancarkan untuk bisa membiayai keluarga. Sehat-sehat semua. Atau Kang Andre, insya Allah.
niat kita memberikan nafkah pada keluarga, pada istri, pada anak ya, itu nggak mungkin lah niat baik akan sulit gitu ya, akan dipersulit. Enggak lah, insya Allah Oke. ada kuasa Allah. Oke guys, karena baterai HP adikku udah lagi mau habis, jadi sekian dulu video saya dan bermain game Minecraft ini bersama Abi. Jangan lupa komen, share, dan subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Tunggu di video selanjutnya. Yuk tembuskan menuju 1000 subscriber dengan share channel ini ke teman-teman kalian untuk subscribe channel ini. Aku Andromed Haisam pamit, sampai jumpa lagi. Dadah. Tapi ternyata menyerah sampai di Maret cari kerja lagi. Ini tentu saja bukan merupakan kesia-siaan, tapi ini juga berupa bentuk ikhtiar. Nanti hasilnya insya Allah akan datang dari mana saja datangnya gitu ya Kang Andre ya, insya Allah. Aduh, kata Kang Andre, semoga dilancarkan ya semuanya yang saat ini punya kewajiban membiayai keluarga. Sehat-sehat semuanya, amin amin. Bu Isar, selamat siang Tenensi, selamat